أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Ucapan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Nikmat di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Salawat serta salam kepada ruh junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dia telah menarik kita dari alam kegelapan, dari alam kejahiliaan, dari alam kemunafikan menuju alam terang benderang. Baik, di sini di video kali ini di part 3 saya membahas tentang pembagian salat fardu dan salat sunnah. Sebelum masuk kita ke pembahasan, saya pribadi memperkenalkan diri dulu kepada penonton. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatah dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dari Universitas Negeri Syekh Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, yang dimana pembagian salat fardu itu terbagi 5 dan masing-masing mempunyai waktu yang ditentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wal qur'anal fajri inna qur'ana kana mashhud. Yang artinya, dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran surah Al-Isra ayat 78. Yang dimana kalimat tergelincirnya matahari menunjukkan perintah petunjuk salat zuhur dan asyar, sedangkan gelapnya malam menunjukkan waktu salat maghrib dan isya, sehingga waktu bersamaan dengan terbitnya fajar dikerjakan salat subuh. Yang dimana dalam mengerjakan salat fardu itu ada waktunya masing-masing. Yang pertama salat zuhur. Salat zuhur awal waktunya setelah condong matahari dan pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama panjangnya dengan sesuatu itu. Yang kedua, salat asyar. Waktunya mulai dari habisnya waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Dan yang ketiga, maghrib. Waktunya dari terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq, awan senja merah. Dan yang keempat, waktunya dari terbenamnya matahari sampai dan isya. Waktunya dari mulai terbenam awan senja hingga terbit fajar. Dan yang terakhir ialah subuh. Waktunya dari terbit fajar syidik hingga terbit matahari. Sedangkan pembagian solat sunnah itu terbagi 16 macam. Yang pertama solat sunnah rawatib, yang dimana dikerjakan sebelum dan sesudah solat fardu. Selesai membaca doa tersebut, lalu melaksanakan solat sunnah wudhu 2 rakaat dengan lafaz niat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan wudhu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Dan ketiga, salat duha. Salat duha ialah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Sekurang-kurangnya salat duha ini 2 rakaat, boleh 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat.
Waktu solat duha ini kira-kira matahari sedang naik setinggi 7 hatta pun pukul 7 sampai pukul zuhur. Dan yang keempat, solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid ialah solat sunnah yang dikerjakan oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid, baik pada hari Jumat maupun lainnya di waktu malam atau siang. Jika kita masuk ke dalam masjid, hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan solat sunnah 2 rakaat. Solat sunnah itu ini disebut solat tahiyatul masjid. Artinya solat untuk menghormati masjid. Dengan lafaz niat, usalli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Orang yang masuk masjid dikala khatib sedang berkhutbah, hendaklah salat tahiyatul masjid dilakukan dengan ringan, artinya jangan terlalu lama untuk segera dapat mendengarkan khutbah. Dan yang kelima ialah salat tahajud. Salat tahajud ialah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam, sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Waktunya sesudah salat isya sampai terbit fajar. Salat di waktu malam hanya dapat disebut salat tahajud dengan syarat apabila dilakukan sesudah bangun dan dari tidur malam, sekalipun tidak tidur hanya sebentar. Jadi apabila dikerjakan tanpa tidur sebelumnya, maka ini bukan salat tahajud namanya, akan tetapi salat-salat sunnah saja seperti witir dan sebagainya. Kalau sudah diketahui waktu melakukan ibadah ini dari waktu isya sampai waktu subuh, sedang sepanjang malam ini ada saat-saat utama, lebih utama dan paling utama, maka waktu malam yang panjang itu dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiga pertama, yaitu kira-kira jam 19 sampai dengan jam 22. Ini saat utama. Dan yang kedua, sepertiga kedua, yaitu kira-kira jam 22 sampai dengan jam 1 malam. Ini saat yang lebih utama. Dan yang terakhir ialah sepertiga ketiga, yaitu kira-kira dari jam 1 sampai dengan masuknya waktu subuh. Ini adalah solat yang paling utama. Dengan lafaz niat solat tahajud ialah usalli sunnatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Dan yang keenam, solat istikharah. Solat istikharah ialah solat sunnah 2 rakaat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketentuan pilihan yang lebih baik di antara 2 hal yang belum dapat ditentukan baik buruknya, yakni apabila seseorang berhajat dengan bercita-cita akan mengerjakan sesuatu maksud, sedang ia ragu-ragu dalam pekerjaan atau maksud itu, apakah ia lakukan terus atau tidak, maka untuk memilih salah satu dari 2 hal diteruskan atau tidak, disunnahkan salat istikharah 2 rakaat. Salat istikharah dan salat hajat waktunya lebih utama jika dikerjakan seperti salat tahajud, yakni di malam hari, dan dikerjakan seperti salat biasa. Sesudah selesai salat dengan sempurna, kemudian terus berdoa dengan doa istikharah, dan sesudah berdoa hendaklah memilih dalam hati mana yang cenderung hati antara 2 hal ini. Lafaz salat istikharah ialah usalli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Adapun keterangan salat istikharah ialah waktu menyebutkan hal yang dimaksud dalam doa tersebut di atas, hendaklah disebut apa yang dimaksud persoalan itu. Sesudah berdoa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang baik dilaksanakan menurut cita-cita yang dimaksud. Apa yang mendatang yang kuat dalam hati dan mantap hati kita, itulah kita laksanakan dan yang kita perbuat. Dan selanjutnya salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ialah
sunnah yang boleh dikerjakan pada waktu kapan saja, kecuali pada waktu yang terlarang untuk mengerjakan solat sunnah. Jumlah rakaatnya tidak terbat. Solat sunnah mutlak yakni solat sunnah yang tidak bersebab, bukan karena masuk ke masjid, bukan karena solat qobliyah atau ba'diyah, solat fardu dan lainnya. Solat ini di mata-mata solat sunnah mutlak kapan dan di mana saja dapat dikerjakan, asal jangan di waktu yang haram. Adapun waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan solat sunnah ialah: yang pertama, waktu matahari sedang terbit sehingga naik setombak lembing, dan yang kedua, ketika matahari sedang tepat di puncak ketinggiannya hingga tergelincirnya, kecuali pada hari Jumat ketika orang masuk masjid untuk mengerjakan solat tahiyatul masjid. Dan yang ketiga, sesudah solat asar sampai terbenam matahari. Dan yang keempat, sesudah solat subuh sehingga terbit matahari agak tinggi. Dan yang terakhir ialah ketika matahari sedang terbenam sampai sempurnanya terbenamnya. Adapun lafaz solat sunnah mutlak ialah usolli sunnata rak'ataini lillahi ta'ala. Dan selanjutnya ialah solat sunnah awwabin. Sesudah solat sunnah ba'da maghrib atau ba'diyah, disunnahkan pula bagi siapa saja yang mengerjakan solat sunnah sampai dengan 6 rakaat, yang dimana namanya solat sunnah awwabin secara mengerjakannya, yaitu yang pertama solat 2 rakaat dengan lafaz niat usolli rak'ataini salatul awwal, usolli rak'ataini salatul awwabina sunnatan lillahi ta'ala. Dan yang kedua, sesudah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, bacalah surah Al-Ikhlas 6 kali, surah Al-Falaq sekali, dan surah An-Nas sekali. Demikian pula pada rakaat kedua. Dan yang ketiga, sehabis salam 2 rakaat, maka solat lagi 2 rakaat dan dibaca pada rakaat pertama dan kedua sesudah Al-Fatihah mana saja surah yang dikehendaki, lafaz niatnya seperti tersebut. Dan yang terakhir ialah sesudah itu pula berdiri lagi dengan lafaz niatnya seperti tersebut, yang dilaksanakan 2 rakaat dengan bacaan pada rakaat pertama sesudah rakaat surah Al-Fatihah bacalah surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua sesudah surah Al-Fatihah dibaca surah Al-Ikhlas. Demikian tentang solat awwabin itu. Dan yang kesembilan ialah solat sunnah tasbih. Solat sunnah tasbih ialah solat yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mamaknya Sayyidina Abbas ibnu Abdul Muttalib. Solat tasbih ini dianjurkan mengamalkannya kalau bisa tiap-tiap malam, kalau tidak bisa tiap malam maka sekali seminggu. Kalau juga tak sanggup sekali seminggu, dapat juga dilakukan sebulan sekali atau setahun sekali. Dan kalau tak bisa sekali setahun, tidak setidak-tidaknya sekali seumur hidup. Adapun yang pertama, kalau dikerjakan pada siang hari, hendaklah dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Dan yang kedua, kalau dikerjakan pada malam hari, hendaklah 4 rakaat itu dijadikan 2 salam. Solat ini disebut solat tasbih karena di dalamnya dibaca tasbih sehingga dalam 4 rakaat itu berjumlah 300 tasbih. Dan yang ke-10 ialah solat sunnah taubah. Solat sunnah taubah adalah solat yang disunnahkan. Solat ini dilakukan setelah seseorang melakukan dosa atau merasa berbuat dosa, lalu bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dari sesuatu dosa artinya menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berniat tidak akan melakukan lagi disertai permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafaz niat solat taubah ialah usolli sunnata taubati rak'ataini lillahi ta'ala.
Adapun yang ke-11 ialah solat sunnah hajat. Solat sunnah hajat ini ialah solat sunnah yang dikerjakan kerana mempunyai hajat, agar diperkenankan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat sunnah hajat dikerjakan 2 rakaat, kemudian berdoa memohon sesuatu yang menjadi hajatnya. Solat hajat ini banyak macam ragam secara mengerjakannya, yakni bukan syarat rukunnya tidak, hanya pada bacaan dan tertib berlainan cara mengerjakannya. Pada pokoknya, solat hajat ini dilaksanakan 2 rakaat sampai dengan 12 rakaat, dengan tiap-tiap rakaat 1 salam. Ayat-ayat terserah kepada yang akan mengerjakan dan diperbuatnya. 2 rakaat sehingga sampai 12 rakaat jumlahnya, dan seperti solat-solat yang lain. Adapun lafaz solat sunnah hajat ialah usalli sunnatan hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Yang ke-12 ialah solat tarawih. Solat tarawih ialah solat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Solat ini hukumnya sunnah muakkadah, boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah. Solat tarawih ini dilakukan sesudah solat isya sampai waktu fajar. Bilangan rakaatnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ada 8 rakaat. Umar bin Khattab mengerjakan sampai 20 rakaat. Amalan Umar bin Khattab ini disepakati oleh ijma'. Cara mengerjakan solat tarawih, tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Setelah selesai solat tarawih, hendaknya diteruskan dengan solat witir, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Akan tetapi umumnya dikerjakan 3 rakaat dan 2 salam, dan boleh pula dikerjakan 3 rakaat 1 salam. Surah yang dibaca sesudah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat boleh mana saja yang kita kehendaki. Umpama mulai dari surah At-Takasyur sampai surah Al-Lahab. Sedang pada rakaat kedua setelah surah Al-Fatihah yang dibaca boleh sembarangan surah, akan tetapi diutamakan surah Al-Ikhlas. Adapun niat solat tarawih ialah usalli sunnatat tarawih rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Dan yang ke-13 ialah solat witir. Solat witir ialah hukumnya sunnah, yakni solat sunnah yang sangat diutamakan. Adapun niat solat witir, usalli sunnatal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Dan yang ke-14 ialah solat id atau solat hari raya. Solat hari raya ada 2, yakni solat hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal dan pada hari-hari raya. Sedangkan solat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Waktu solat Idul Fitri atau Idul Adha dimulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya kedua solat hari raya tersebut hukumnya sunnah muakkadah bagi laki-laki dan perempuan, mukmin atau musafir. Boleh dikerjakan sendirian dan sebaik-baiknya dilakukan berjamaah. Cara mengerjakan solat hari raya ialah yang pertama, pada pagi hari tanggal 1 Syawal sesudah kita menunaikan solat subuh dan sesudah kita mandi sunnah hari raya, lalu berangkatlah menuju masjid atau tanah lapang dengan memperbanyak mengucapkan takbir. Dan yang kedua, setelah tiba di masjid, maka sebelum duduk solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau di tanah lapang tidak ada tahiyatul masjid, hanyalah duduklah dengan ikut mengulang-ulang bacaan takbir sampai mulai solat raya. Adapun lafaz niat solat Idul Fitri ialah usolli sunnatan li Idul Fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Sedangkan niat solat Idul Adha ialah usolli sunnatan lil Idul Adha rak'ataini lillahi ta'ala. Dan yang keempat ialah pada rakaat pertama sesudah niat mula-mula membaca takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Selanjutnya takbir 7 kali dan setiap habis takbir disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir 7 kali dengan membaca tasbih tersebut, kemudian membaca surah Al-Fatihah disambung dengan membaca surah yang disukai, dan lebih utama membaca surah Qaf dan surah Al-Alaq. Dan yang terakhir ialah pada rakaat kedua sesudah berdiri untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali, dan setiap takbir disunnahkan membaca tasbih seperti tersebut pada rakaat pertama. Ada lebih banyak lagi cara-cara mengerjakan solat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Dan yang ke-15 ialah solat 2 gerhana kusufain. Solat kusufain ialah solat 2 gerhana, yakni solat karena gerhana bulan dan gerhana matahari. Kalau gerhana bulan kita lakukan solat khusuf, dan kalau gerhana matahari kita lakukan solat khusuf. Kedua solat ini hukumnya sunnah muakkadah. Waktu melakukan solat gerhana matahari yaitu dari timbul gerhana itu sampai matahari kembali sebagaimana biasanya atau sambil terbenam. Sedangkan solat gerhana bulan waktunya mulai dari terjadinya gerhana itu sampai terbit kembali atau sampai bulan dampak utuh. Adapun niat dari solat gerhana bulan ialah usolli sunnatal khusuf fi rak'ataini lillahi ta'ala. Sedangkan niat solat gerhana matahari ialah usolli sunnatal khusuf fi rak'ataini lillahi ta'ala. Dan yang terakhir daripada solat-solat sunnah ialah yang ke-16, solat istikha atau memohon hujan. Solat istikha adalah solat sunnah yang memohon hujan dan disunnahkan bagi orang-orang yang mukim atau musafir dikala sangat menghajatkan air karena tidak ada hujan atau keputusan air dari sumbernya. Maka daripada itu ada 3 cara melaksanakan solat istikha. Yang pertama, berdoa saja sembarang tempat dan waktu dengan suara yang nyaring dan lemah. Dan yang kedua, menambah doa istisqa, mohon turunnya hujan pada khutbah Jumat. Dan yang terakhir dengan solat sunnah rakaat 2 rakaat yang disertai dengan 2 khutbah. Adapun niat dari solat istisqa ialah usolli sunnatal istisqa rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sekianlah pembahasan kita kali ini. Adapun kesimpulan yang kita ambil dari pembahasan kali ini ialah marilah kita melaksanakan solat, terutama solat fardu dalam berjamaah di masjid. Karena pepatah pernah berkata, lebih baik menunggu daripada mendesak-desak. Menunggu artinya di sini menunggu waktu solat di masjid daripada terburu-buru ke masjid, akan tetapi ketinggalan berjamaah. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.